Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ba'il baridi 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, yang pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya pada kita untuk bisa bermajlis kembali dalam majlis pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kita syukuri bahwa kita masih diberi keamanan, diberi kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ngaji, kita bisa belajar, bisa mengkaji tentang hadis-hadis Nabi, mengkaji tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ini nikmat yang harus kita syukuri. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Dan kita juga tidak boleh melupakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, yang setiap hari ini masih terus dibombardir oleh Israel dan mengakibatkan banyak sekali dari saudara-saudara kita yang gugur, meninggal gara-gara bombardir yang dilakukan oleh Israel pada mereka. Bahkan tidak sedikit juga yang luka. Ya, per hari ini informasi yang Ustaz dengar bahwa yang luka sudah mencapai 10.000 orang luka-luka berat. Ada yang patah tangannya, kakinya, ada yang wajahnya tinggal setengah, ya, kena pecahan bangunan. Ya. Bayangkan mereka tinggal di bangunan bertingkat seperti asrama antum itu, lalu dibom di bawahnya, lalu bangunan itu runtuh ke bawah sedangkan mereka berada di dalam. Bagaimana coba kira-kira perasaan? Padahal yang tinggal di bangunan itu adalah keluarga, ya, yang tinggal keluarga-keluarga, bukan pasukan-pasukan mujahidin, bukan di situ. Itu rumah-rumah warga saja. Ada bayi, ada orang-orang perempuan, ada anak laki-laki, perempuan juga seumuran antum. Ada yang masih anak-anak umur SD. Ada ibunya, neneknya, orang-orang tua juga di situ. Ya, sehingga terjadi banyak sekali jadi korbannya. Yang meninggal sekarang ini kabarnya sudah hampir mencapai 5.000 orang. Ya, korban meninggalnya. Hari ini pagi tadi Ustaz melihat kabar Menteri Kesehatan di Gaza melakukan konferensi pers di tengah tumpukan mayat-mayat. Ya, di tengah tumpukan jenazah, supaya dunia mau mendengar dari apa yang sedang mereka alami sekarang. Apa yang terjadi di Gaza ini, anak-anak sekalian, bukan lagi perang biasa, tetapi ini adalah majzarah. Majzarah itu adalah sebuah kedzaliman yang ditimpakan oleh Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza. Maka kita di sini bagaimana? Ya, satu, kita di sini tidak boleh kemudian tidak mau mendengar berita mereka. Kita harus peduli dengan saudara kita. Rasulullah SAW mengingatkan kita, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Ya, barang siapa yang berpagi hari sedangkan dia tidak peduli dengan kondisinya kaum muslimin,
Kaum muslimin ini sekarang sudah mendunia, sudah seluruh dunia. Kita harus peduli. Apalagi mereka-mereka yang berada di tempat itu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpagi hari sedangkan dia tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kita. Jadi kalau kita masih mengaku muslim, maka kita harus peduli dengan saudara kita. Terus apa Ustadz yang bisa kami lakukan? Ya akhi, wahai anak-anak sekalian, tidak ada sesuatu yang lebih besar dari doa. Doa antum itulah yang paling ditunggu-tunggu. Ya, makanya Ustadz berpesan terus sama antum, doakan mereka siang dan malam, terus setiap hari. 5 waktu setelah sholat itu antum doakan mereka. Qiyamul lail antum semuanya antum lakukan juga ketika berdoa, doakan mereka. Ambil waktu-waktu mustajab ketika antum berpuasa, sebelum berbuka puasa itu doakan mereka. Jangan sampai lupakan. Selain antum mendoakan orang tua, mendoakan diri antum sendiri untuk mendapat ilmu, mendapat iman yang kuat. Ini menjadi salah satu sarana penguat iman kita. Kepedulian seorang muslim pada muslim yang lain adalah bagian dari wala, bagian daripada ajaran konsekuensi akidah kita. Ketika kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka apa? Konsekuensinya adalah kita mencintai sesama orang mukminin. Kita mencintai, menganggap sama mereka semua adalah saudara kita, menjadi bagian dari keluarga kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Jangan sampai kita tidak peduli, jangan sampai kita tidak mau mendengar, kita sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri dan kita melupakan mereka, tidak. Wabil khusus mereka yang berada di tanah suci itu, Baitul Maqdis. Mereka-mereka yang berjuang dalam rangka untuk mengembalikan Baitul Maqdis. Mereka berjuang di sana bukan dalam rangka untuk merebut tanah untuk kepentingan mereka, mau bikin rumah lah, mau bikin apa. Ya, masyarakat Gaza itu sudah tidak berharap dengan rumah-rumah mereka. Mereka tahu hari ini dibangun, mungkin setahun 2 tahun lagi akan dibom sama Israel. Mereka tidak pernah berharap punya rumah bagus, mau bikin apa, mereka nggak ada seperti itu. Ya, yang ada pada mereka adalah bagaimana sekarang mereka mempertahankan tanah dan wilayah itu dari para penjajah yang sedang menjajah dan merebut tanah itu dari mereka. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan yang insya Allah suci. Nah kita di sini apa yang kita lakukan? Bukankah Masjidil Aqsa adalah merupakan salah satu dari 3 rumah sucinya Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, itu salah satu tempat yang disucikan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la tushaddur rihal illa ila masajidah salat. Ya, tidak dimotivasi kaum muslimin atau tidak didorong kaum muslimin itu untuk melakukan rihlah atau perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram dan Masjidi Hadza kata Rasulullah, dan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ya, Allah saja ketika mau mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diampirkan ke Masjidil Aqsa. Kira-kira apa hikmahnya? Kalau hanya sekadar Rasulullah SAW mau mendapatkan perintah sholat, ya, dan kemudian tatanan-tatanan seperti itu dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung, bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala mi'rajkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari Mekah langsung, ya kan? Bisa saja kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala buatkan beliau diampirkan dulu ke Masjidil Aqsa. Di sana bertemu dengan para anbiya, dengan kemudian sholat bersama dengan mereka, baru kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit ke-7. Apa kira-kira hikmahnya? Kalau tidak karena ingin mengikatkan kepada kita betapa Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul menjadikan Masjidil Aqsa adalah merupakan salah satu tempat yang disucikan oleh Allah, dan itu menjadi bagian daripada tempat yang disucikan oleh dinul Islam. Maka nggak boleh kita tidak punya perhatian terhadap tempat itu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Berdoa. Apa yang bisa antum lakukan? Antum punya uang jajan, sisa uang jajan antum infakkan. Walaupun cuma 500 rupiah satu hari, 1000 rupiah satu hari, antum sisihkan itu, titipkan kepada Ustadz yang ada di sini yang mengumpulkan itu, Pos Peduli, Pondok Salman Peduli, menyalurkan bantuan ke sana. Kita bantu, kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita peduli. Ya, kita buktikan bahwa kita peduli buat saudara-saudara kita.
Setidaknya berapa yang antum bisa sisihkan itu sedikit dari uang jajan antum itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya ilmu kita semuanya insyaallah, memberkahi rezeki kita juga melalui infak yang kita berikan buat saudara-saudara kita itu, dan yang lebih penting semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita dengan kita memberikan perhatian untuk mendoakan saudara-saudara kita itu. Juga jangan lupa doakan kaum muslimin yang lain di berbagai belahan yang lain yang mungkin juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di berbagai belahan dunia yang lain, semua kita doakan. Ya, mintakan kebaikan untuk semua kaum muslimin, minta supaya Allah melindungi kaum muslimin dari segala kejahatan, dan jangan lupa doakan kehancuran buat musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Minta sama Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, kita ingin meneruskan pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana pada kesempatan yang lalu kita sampai pada bab 14, ya, selesai bab 14 kemarin kita baca, yaitu bab yang membahas tentang saif, ya, pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa yang masih ingat ada berapa pedangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada berapa? Yarfa' yadahu. Nah, 9. Pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 9. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu dari namanya? Nama pedang-pedang Rasulullah. Naam, Khalid. Irfa' sautak. Keras, yang keras suaranya. Hah? Dzulfiqar. Naam. Yang lain, ada yang lain? Naam. Al-Battar. Naam. Ada yang lain? Hah? Qal'i. Naam. Ada yang lain? Naam. Irfa' sautak. Naam. Al-Hataf. Naam. Ada lagi? Pedang-pedangnya Rasulullah. Naam. Irfa' sautak ya. Al-Mikdab. Naam. Ada lagi? Ayo. Ya. Hah? Ar-Rusub. Naam. Al-Ma'thur. Naam. Jazakumullah khairan katsira, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan nama-nama pedang ini masuk ke dalam hati antum semua, ya, insya Allah. Baik. Kemarin kita disebutkan di sana bahwasanya pedangnya Rasulullah itu gagangnya terbuat dari apa? Nah, perak. Dilapisi perak atau semuanya perak? Dilapisi perak, ya, ada lapisan. Kenapa kok dilapisi perak? Siapa yang tahu? Nah, ya, karena menghindari karat, bukan hanya sekadar untuk ya, jadi kan, kok kesannya kok perak gitu kan, mewah banget gitu, perak gitu kan, sesuatu yang sifatnya hiasan. Bukan. Perak dan emas itu adalah materi metal yang tidak mudah berkarat, tidak berkarat bahkan. Ya, emas dan metal itu tidak berkarat. Kalian kalau punya emas kok masih berkarat, ya itu berarti bukan emas betulan gitu ya. Itu berarti emas-masan gitu ya. Emas siapa mungkin gitu ya, berkarat. Tapi kalau dia asli, dia tidak mungkin berkarat. Makanya gagangnya dilapisi perak supaya dia tidak berkarat dan tidak tentu mengganggu, tidak nyaman untuk pegang. Baik. Kemudian pedangnya Rasulullah selain ada unsur perak di sana, ya, ada lapisan perak, juga ada lapisan apa lagi dalam riwayat kemarin? Nah, zahab. Nah, ada lapisan emasnya. Ada yang punya emas, ada yang lapisan emas. Ya. Pedang yang mana? Tahu nggak? Ingat nggak? Yang berlapis emas. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nah, lupa. Ar-Rusub. Ar-Rusub ada tulisan emasnya, ada emasnya. Ya, tertulis apa katanya? Ya, nah, Ar-Rusub adalah pedang yang ada lapisan emasnya. Ya, baik. Ala kulli hal, ini adalah pedangnya Rasulullah. Rasulullah kok
punya pedang sampai sebanyak itu? Dari mana kebanyakan pedang-pedang itu? Siapa yang tahu? Dari mana pedang-pedangnya Rasulullah? Kebanyakan pedang-pedang beliau itu dari ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Kebanyakan ghanimah dari mana? Ayo. Irfa sautak ya anta rajul. Perang? Perang mana? Orang-orang Yahudi. Tuh, orang-orang yang lagi bantai saudara-saudara kita itu. Ya. Bani Qainuqa. Ya. Ada berapa yang pedang beliau? Ada 4 atau 5 itu ya, yang dari ghanimah perang Bani Qainuqa. Itu menunjukkan betapa sengitnya ya permusuhan atau peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ya, Masya Allah. Sampai ghanimahnya Rasulullah pedangnya banyak sekali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sekarang masuk pada bab yang berikutnya. Iqra al-bab al-khamis asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lima syayikhina wa lil muslimin ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam at-Tirmidzi hafizahullahu ta'ala babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id Asyajju haddatsana Yunus ibn Bukairin an Muhammad ibn Ishaq an Yahya ibn Abbadi ibn Abdullah ibn Zubair an abihi an jaddihi Abdullah ibn Zubair an Zubair ibn Awwam qala kana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud dir'ani فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. طيب. الحديث الأول عن الزبير بن العوام رضي الله عنه qala kana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud menggunakan 2 dir'. Ma makna dir'? Dir' adalah pakaian baju besi, ya baju besi yang biasa digunakan oleh orang-orang di zaman dahulu untuk berperang. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya 2 baju besi. Ya, punya 2 baju besi dan ketika berperang, ya Rasulullah menggunakan dua-duanya sekali. Coba bayangkan, padahal baju besi itu berat tuh. Makanya di dalam riwayat ini dikatakan fanahadha ila sakhrati falam yastati. Pada perang itu ketika Rasulullah menggunakan baju besi itu, ya, masih menggunakannya lapis 2 baju besi, Rasulullah mau naik ke atas batu begitu tapi tidak bisa karena batunya agak tinggi begitu, tidak bisa. Karena apa? Beratnya baju besi itu, ya. Fa'aqada Talhata tahtahu, kemudian didudukkanlah Talhah, ditundukkan di bawahnya begitu Talhah wa sa'idan Nabi SAW hatta stawa 'ala sakhrah. Lalu kemudian Rasulullah naik ke atas batu itu dengan menginjak punggungnya siapa? Talhah. Ya, untuk naik ke atas batu itu. Kenapa kok beliau mau naik ke atas batu itu? Ya supaya kelihatan oleh seluruh pasukan. Ya, karena perang Uhud itu ketika itu kan sempat kecamuk yang begitu kacau ya situasinya, karena kaum muslimin kalah di situ ketika itu gara-gara apa? Gara-gara ada sebagian dari kaum muslimin yang saat itu mengabaikan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka tetap bertahan di bukit kecil yang mereka ini adalah pasukan pemanah. Jadi Rasulullah sudah mengatur strategi pasukannya, depan bagian penyerang, belakang bagian untuk perlindungan, lalu kemudian perlindungan didobeli dengan satu kelompok pasukan pemanah sekitar 50-an orang di atas sebuah bukit kecil di pinggir daripada pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika kaum muslimin berperang, ketika mereka berperang maju ke depan, orang-orang musyrikin sudah kalah, banyak ghanimah di bawah itu. Ya, ada yang ketinggalan pedangnya, ada yang ketinggalan sepatunya, ada yang ketinggalan macam-macam lah. Ya,
barang-barang itu jadi banyak di situ. Lalu kemudian kaum muslimin yang bagian depan ini tadi, yang pasukan penyerang ini terus mengejar pasukan Quraisy itu yang yang kalah itu. Karena mereka lari tunggang langgang dikejar terus jauh, lalu di belakangnya tertinggal barang-barang mereka. Nah, pasukan pemanah ini yang merupakan pelindung lapis kedua ini melihat ini kita sudah menang. Sudah kalah, mereka sudah pergi, mereka semuanya sudah dikejar oleh kaum muslimin, dan melihat ghanimah di bawah itu banyak sekali. Ayolah turun, kita kumpulkan saja ghanimahnya. Padahal Rasulullah ketika meletakkan mereka, Rasulullah berpesan pada mereka, apapun yang terjadi, apapun situasinya, kalian tidak boleh turun dari sini. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tahu betul ini pasukan musuh kita ini pimpinannya Khalid bin Walid. Ya, ini sebelum masuk Islam beliau ketika itu ya. Ini licik sekali ya, untuk strategi perangnya hebat. Jadi maka ini harus ada perlindungan. Jadi ketika pasukan ngejar ke depan, pasukan pelindung ini tadi berada di atas bukit, mereka melihat sudahlah menang, mereka lupa dengan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turun ke bawah dan sibuk mengumpulkan ghanimah. Ya, artinya terjadi maksiat terhadap perintah pimpinan, terjadi maksiat kepada perintah pimpinan. Lalu kemudian situasi seperti itu, Khalid bin Walid yang ketika itu berada bersama dengan pasukan berkuda miliknya Quraisy, ada di sebalik bukit di belakang pasukan Quraisy saat itu. Dia melihat, wah ini sudah yang pasukannya lagi ngejar ke depan, mengejar pasukan Quraisy ke depan, kemudian yang pelindung yang harusnya mereka berada di tempat ini mereka turun mengumpulkan ghanimah. Maka Khalid bin Walid melihat ini ada celah bagus, langsung dia bawa pasukan berkudanya berputar gitu, seret dari belakang langsung masuk ke belakang barisan kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun dihantam dari belakang oleh pasukan berkuda bersama dengan Khalid bin Walid pada saat itu. Kocar-kacir lah kaum muslimin ya, sedangkan pelindung pemanah ini sudah tidak ada, hanya tinggal 2-3 orang saja, selebihnya semua turun ketika itu, sehingga sudah nggak ngejar, mau manahi mereka sudah nggak ngejar karena jumlahnya banyak. Akhirnya di bawah itu pun terjadilah pembantaian kepada kaum muslimin, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun sampai terluka pada ketika itu ya. Beliau diselamatkan oleh para sahabat, di antaranya pada Talhah ini tadi ya, kondisinya karena beliau sampai kemudian disembunyikan di sedikit kebun kurma di belakang kancah peperangan Uhud pada saat itu, dan Rasulullah masuk ke dalam lubang, lalu kemudian orang-orang Quraisy berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW, tapi ditutupi oleh Talhah ketika itu ya, sampai kemudian Rasulullah SAW terluka ya pada saat itu gara-gara kemaksiatan sebagian daripada sahabat yang tidak mentaati perintah amirnya. Ini pelajaran besar ya. Kalau kita berada di suatu tempat, di situ ada amirnya, di situ ada pimpinannya. Ya, antum di sini umpamanya di masing-masing ghurfah ada amirnya, ada pimpinannya, harus sami'na wa ata'na. Ya, kalau berada di satu perintahnya begini-begini, khalas sami'na wa ata'na. Selagi perintah itu bukan maksiat, maka harus ditaati, harus diistiqomahi, disiplin untuk seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti barokah di dalam langkahnya. Kita nggak tahu Allah Subhanahu Wa Taala mau jadikan apa. Itu pelajaran besar, itu salah satu peristiwanya. Ya. Nah, itu peristiwa perang Uhud. Nah, Rasulullah SAW dalam kisah ini atau di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah itu menggunakan berapa? 2 dir'a, ya, 2 baju perang, yaitu baju besi perang. Kemudian di sini disebutkan hatta istawa ala sakhrah, kemudian Rasulullah naik ke atas batu. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Ya, dan aku mendengar itu siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam mendengar Rasulullah SAW bersabda, aujaba Talhah. Talhah telah melakukan sesuatu yang mewajibkan dia untuk masuk surga. Nah, jadi hanya sekadar memberikan punggungnya kepada Rasulullah untuk naik ke atas batu itu aja sudah, dengan itu Rasulullah menjaminkan surga kepada siapa? Talhah. Ya, Masya Allah. Nah, di sini anak-anak sekalian, kita melihat bagaimana Rasulullah kok sampai punya 2. Apa yang menjadi syahid di sini? Ya, kita lihat Rasulullah mengajarkan kepada kita
upaya untuk berlindung. Jadi kita dalam bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala itu juga harus mengambil asbab. Ya, harus mengambil asbab. Kalau kita mau, Rasulullah ketika itu berperang melawan musuhnya, ya beliau menggunakan baju besi supaya tidak terkena panah, supaya tidak terkena serangan musuh. Usaha, ikhtiar harus dilakukan dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar harus dilakukan. Itu bukan karena kok beliau takut sama musuh, beliau takut kena pedang, bukan karena takut, tetapi itu adalah untuk memenuhi ikhtiar atau ittikhadul asbab di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ini pelajaran sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan 2 baju besi pada saat itu. Ini menunjukkan betapa beliau sedang mengajarkan kepada kita bahwa upaya seorang dalam bertawakal hendaknya juga harus dipenuhi dengan ittikhadul asbab. Ya, harus ada asbab dan upaya-upaya untuk memenuhi sebab-sebab keselamatan. Ya, jangan bertawakal pada Allah tapi tidak ada usaha. Nyandar saja sama Allah, ya sudahlah. Saya bertawakal sama Allah. Nanti apa yang Allah takdirkan terserah, semuanya udah saya pasrah. Tidak ada asbab yang diusahakan, tidak ada usaha-usaha yang dia lakukan. Maka di situ adalah tawakal yang khati', tawakal yang salah, dan itu tertolak. Demikian, ya. Dan itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Yazid ibnu Khusaifah an Sa'ib ibn Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yawma Uhud dir'ani qad dhahara bainahuma. Nah, As-Sa'ib bin Yazid ini termasuk sahabat yang belakangan. Jadi di kalangan muda dari kalangan sahabat, ya. Jadi kalau di sini menceritakan tentang perang Uhud, ya, tampaknya As-Sa'ib bin Yazid ini tidak ikut hadir pada saat itu. Berarti hadis ini adalah mursal, tapi mursalnya adalah mursalus sahabah. Ya, mursal di kalangan sahabat. Mursal di antara sahabat itu makbul, laisa muskil, tidak ada masalah. Tapi kalau mursal terjadi pada tabaqat setelah sahabat, yaitu pada tabi'in, atba'u tabi'i, maka itu menjadikan hadis itu menjadi dhaif, ya, menjadi lemah. Nah, karena ini Sa'ib bin Yazid, ya, beliau tidak menyaksikan peristiwa Uhud, tapi kok di sini bicara tentang Uhud, berarti beliau mengambil dari sahabat yang lain kisah ini. Tapi beliau tidak sebutkan di sini dari siapa. Makanya sirahnya hanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhud, begitu. Bahwa Rasulullah SAW pada saat hari Uhud. Nah, begitu, ya. Sehingga ini adalah bentuk-bentuk sirah mursal, tetapi ini mursal yang tidak membawa masalah karena ini adalah mursalus sahabah. Baik, di sini beliau mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani faqad dhahara bainahuma, ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari perang Uhud itu menggunakan 2 baju besi yang dhahara. Dhahara itu artinya jamaah. Dhahara yakni jamaah. Jadi memakai dua-duanya. Jadi mendobelkannya bainahuma, dua-duanya, begitu ketika di perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud itu Rasulullah pakai 2 baju besi. Sekali lagi, kenapa Rasulullah pakai 2? Ini adalah dalam rangka untuk mengajarkan upaya seseorang dalam ikhtiarnya dan upaya dia di dalam memenuhi tawakalnya dengan ittikhadul asbab, ya. Baik. Nah, mustamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala babu ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Malik. Nah, kalau antum baca nama lalu ada ibnu kemudian nama, di antara ibnu dia harus disambung. Qutaibah ibnu Sa'id, bukan Qutaibah ibnu Sa'id. Kalau ada ibnu berarti sudah ada alifnya, padahal itu enggak ada alifnya, ya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Malik bin Anas an ibni Shihab. Nah, di sini juga hamzahnya wasal. Ani ibni Shihab. An ibni Shihab an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun faqila lahu hadha ibn Khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bati faqala uqtuluhu. Baik. Hadis an Anas bin Malik.
ya meriwayatkan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun, bahwa Rasulullah SAW memasuki kota Mekah sedangkan beliau menggunakan mighfar. Mighfar adalah helm kepala, ya penutup kepala seperti kopiah tapi dia terbuat dari besi. Helm lah kalau bahasa kita, ya. Tapi helm mighfar adalah salah satu dari alat perang di zaman itu. Kalau sekarang kan helm kan alat untuk apa? Berkendara, ya. Kalau zaman itu helm itu ya yang dipakai begini, kemudian ada yang modelnya cuman sampai ke belakang begini, ada yang modelnya menutup. Kalau yang di Romawi itu helmnya dia apa? Menutup semua mukanya. Ya, sehingga hanya lubang kecil saja di matanya begitu. Saking takut matinya mereka, ya, seperti itu. Tapi yang ini diriwayatkan Rasulullah menggunakan mighfar. Mighfar itu artinya hanya penutup kepala tapi dia terbuat dari besi. Nah, ini pasangan dengan dirak tadi itu. Ya, pasangan. Tapi kisah ini kalau tadi diceritakan di perang Uhud, kali ini diceritakannya ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, yaitu pada hari Fathu Makkah. Rasulullah SAW menggunakan helm atau penutup kepala dari besi. Faqila lahu, ya, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, hadza ibnu Khatal, inilah ibnu Khatal, ya. Ibnu Khatal adalah nama seorang, ya, dari kalangan musyrikin Quraisy yang sebelum Fathu Makkah itu dia telah pernah melakukan pembunuhan kepada kaum muslimin, ya, banyak melakukan pembunuhan pada kaum muslimin. Pada saat Fathu Makkah, ya, Rasulullah mendekati Ka'bah, lalu Ibnu Khatal ini muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Dia menempel di Ka'bah dan kemudian gendoli, apa gendoli itu bahasa Indonesia apa? Bergelayutan di sitarnya Ka'bah, kordennya Ka'bah. Kalian tahu Ka'bah itu kan ada kainnya tuh, ya. Jadi saat itu dia merasa bahwasanya kalau saya bergelantung di gorden sini nanti Rasulullah akan mengampuni saya, gitu ya. Dia merasa takut dengan Nabi Muhammad SAW karena dia telah melakukan banyak pembunuhan kepada kaum muslimin. Lalu kemudian ketika Rasulullah masuk, beliau ketika itu menggunakan ini, ya, helm kepala dari besi. Lalu kemudian dikatakan, dilapori oleh sahabat yang lain, ini ada Ibnu Khatal, dia bergelayutan di korden Ka'bah ini, ya Rasulullah. Gimana ini Ibnu Khatal ini? Lalu kemudian Rasulullah katakan, faqala uqtuluh, bunuhlah dia. Kenapa? Karena sebelumnya dia telah banyak melakukan pembunuhan terhadap kaum muslimin, maka ditangkap lalu saat itu dia dibunuh. Nah, ini ketegasan Rasulullah SAW kepada orang musyrikin yang banyak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Maka sikapnya disikapi demikian, ya, ditegasi oleh Rasulullah SAW. Taib. Asyahid dari riwayat ini yang mau kita bahas bukan soal Rasulullah memerintah bunuh atau apa. Cuma pakaian, di antara pakaian Nabi SAW ternyata Rasulullah itu punya apa? Juga beliau menggunakan apa? Mighfar ataupun tutup kepala atau helm kepala yang biasanya digunakan untuk berperang. Berarti menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat perhatian dengan ittikhadul asbab dalam tawakal. Ya, sangat perhatian terhadap bagaimana upaya untuk menjaga diri. Ikhtiarnya maksimal dalam bertawakal sama Allah, pakai baju perang, pedangnya bagus-bagus, kemudian pakai helmnya juga helm besi, ya, lalu berangkat berperang. Bukan mentang-mentang Nabi, mentang-mentang Rasulullah, saya kan akan dilindungi sama Allah SWT, lalu pakai telanjang dada begitu, ayo perang, yuk kita perang, nah, begitu ya. Enggak begitu. Rasulullah mengajarkan tetap berusaha dengan menggunakan apa? Ittikhadul asbab. Dan sampai hari ini menjadi pelajaran besar bahwa dalam dakwah, dalam perjuangan untuk berjuang menegakkan dinul Islam, maka kaum muslimin juga harus mengambil asbab, ya. Jangan tawakal hanya sekadar tawakul, tapi juga betul-betul bertawakalnya juga dengan memenuhi asbabnya dengan sebaik-baiknya. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Isa bin Ahmad haddatsana Abdullah ibn Wahb qala Abdullah ibn Wahb Abdullah ibn Wahb. Nah, qala haddatsani Malik bin Anas an ibn Shihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath wa ala ra'sihi al-mighfar qala
فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. Baik, ini riwayat yang penguat dari yang sebelumnya, sama-sama dari Anas bin Malik, tetapi kita perhatikan di sini ada penjelasan dakhala Makkata amal fathi, ya, dakhala Makkata amal fathi, yaitu pada tahun Fatah, yaitu pada saat Fathu Makkah. Wa ala ra'sihil mighfar, dan di atas kepalanya menggunakan helm. Falamma naza'ahu ja'ahu rajulun, ketika dia melepasnya. Nah, di sini ada tambahan kisah ini. Jadi beliau masuk, kemudian pada saat itu duduk di dekat Ka'bah, lalu beliau melepaskan helmnya, kemudian ada orang yang datang lalu melaporkan kepada Rasulullah SAW, hadza Ibnu Hantal muta'alliqun bi astaril Ka'bati. Ini ada Ibnu Hantal yang Ibnu Khatal yang dia bergelantung di tirai-tirai Ka'bah. Maksudnya supaya dia dilindungi, ya, dia takut karena dia telah melakukan kesalahan besar. Faqala uqtuluh, ternyata dia tidak diampuni walaupun bergelantungan di astarul Ka'bah, dia tidak diampuni oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ya, mungkin pada saat sebelum masuk Islamnya terlalu kurang ajar, ya, terlalu permusuhannya mungkin terlalu besar kepada kaum muslimin, ya, mungkin dia melakukan hal-hal yang berat sehingga Rasulullah sampai tidak mau mengampuni siapa, Ibnu Khatal. Wallahu a'lam bishawab, ya. Taib. Nah, kemudian di sini ditambahkan juga Ibnu Syihab mengatakan wa balaghani anna Rasulullah lam yakun yauma idzin muhrima, dan sampai kepadaku dikatakan bahwa Rasulullah pada hari itu tidak sedang berihram. Ya, lazimnya ya Rasulullah SAW itu kalau masuk ke kota suci Mekah ya harusnya berihram, ya, karena kita masuk kota suci Mekah, di situ ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, maka kita berihram. Jangan sampai kita tidak berihram. Ya, tapi karena peristiwanya pada saat itu adalah sedang perang, ya, saat itu sedang mau menaklukkan kota Mekah, maka kondisi Rasulullah dan kaum muslimin saat itu memang masuk kota Mekah tidak dalam keadaan berihram. Kalau berihram nggak jadi perang dong, karena berihram kan nggak boleh bawa senjata, ya kan? Padahal saat itu Rasulullah bersama sekitar 10.000 pasukan saat itu datang mengepung kota Mekah, dan kemudian kota Mekah menyerah kepada Rasulullah SAW tanpa setetes darah pun, ya, ataupun tanpa terjadinya peperangan di situ, ya, kecuali kepada orang yang dahulu pernah melakukan seperti ini, ada terlalu keras permusuhannya pada Islam sehingga tidak diampuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah kisahnya pada saat itu. Yang jelas dari kisah ini atau dalam syama'il yang kita baca, Rasulullah juga saat itu punya perlengkapan perang yang begitu sempurna. Pedang ada, ya, baju perang, ya, baju besi perang itu, dirak ada. Kemudian juga ada mighfar, ya, penutup kepala ataupun helm dari besi yang biasanya memang untuk digunakan untuk perang, ya. Baik, mungkin naktafi awalan di hadzal qadar. Fi soal ila huna? Hai soal? Ma fi soal? Baik, naktafi idzan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.